teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, pagi ini kita mendapat kabar yang mengejutkan dan juga ada kabar gembira, sahabat Bob. Apa itu kabarnya? Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Kemarin di video gua sebelumnya bahwa Skamaka sudah menutup pintu penawaran dari klub-klub lain. Tapi Atlanta ternyata menawarkan 30 juta ke West Ham. Sekarang ternyata Skamaka goyah. Ya, dikasih gaji 3 juta. Terus West Ham juga sudah menerima penawaran Atlanta. Sekarang tergantung ke Skamaka. Tapi kayaknya Skamaka akan ambil. Jadi Inter disalip oleh Atlanta. Karena Inter tidak mau, ya. Inter sudah menawarkan 24 plus 4, jadi 28 juta. Sementara Atlanta memberikan 30 juta plus hak pembelian kembali, kalau Skamaka nanti dijual, West Ham dapat 10%. Seperti itu di Calcio Mercato gitu loh. Jadi menurut gua nggak ada masalah ya. Walaupun kemarin kita sebenarnya selangkah lagi mau mendapatkan Skamaka, Inter masih banyak punya alternatif ya. Jadi ini biasa di sepak bola dan Inter inilah hebatnya manajemen. Gua sih salut dengan manajemen ya. Tidak mau perang harga. Ingat nih, gua cerita sedikit sama sahabat Bob. Mungkin sahabat Bob ingat waktu zamannya Alexis Sanchez diincar oleh Manchester City dari Arsenal ya. Itu apa yang terjadi? Mereka sudah sepakat, tetapi MU menyalip dengan memberikan penawaran yang lebih tinggi. Dan akhirnya sebenarnya Sanchez ini cocoknya bermain di Manchester City. Akhirnya dia memilih MU. Waktu itu pelatihnya Mourinho. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa menunjukkan kualitasnya karena gaya bermain. Nah, itu sahabat Bob. Jadi ya nggak apa-apa. Inter apa yang dilakukan Opa, Marotta dan CS tidak mau menaikkan tawaran. Itu udah benar. Lebih baik membeli Balogun. Atau kita juga punya cadangan yang menarik adalah Beto ya. Beto sudah 2 tahun bermain di Liga Italia dan dia juga sudah membuktikan diri selama 2 musim di Udinese. Dia sudah mencetak 21 gol, sahabat Bob. Dia tidak perlu beradaptasi lagi. Nah, apalagi Inter ya sudah membungkus Samardzic. Samardzic juga mereka kan semalam ada pertandingan melawan Arab, itu pertandingan persahabatan. Dan Udinese ketinggalan, akhirnya disamain oleh Beto dan Taufin juga memenangkan si Udinese. Artinya sementara Samardzic hanya duduk di tribun ya. Jadi dia memang sudah dipastikan menjadi pemain Inter. Nah, Inter juga lagi ada mengadakan pembicaraan tentang Beto. Jadi kita lihat aja nanti sahabat Bob. Ya, kita ikhlaskan aja lah Skamaka karena memang kalau menurut gua ya suka nggak suka dengan Skamaka, tapi ya tidak yang begitu suka banget gitu loh. Nah sementara gua baca juga di Calcio Mercato ternyata ya seperti di video gua sebelumnya, Sanchez juga lagi menunggu. Alexis Sanchez lagi menunggu si Korea keluar karena Inter juga punya ide kalau memang si Korea keluar, Sanchez lah yang akan masuk menggantikan Korea. Nggak perlu beli lagi, gajinya kecil, jadi nggak ada masalah. Jadi kita lihatlah pergolakan pencarian striker di Inter ini ya. Tapi nggak apa-apa sahabat Bob. Nah, kabar gembiranya apa sahabat Bob? Ini sudah, kalau sahabat Bob pernah melihat pemain Primavera Real Madrid, Hugo Humanes Gomez ya. Pemain ini masih berusia 16 tahun. Dia berasal dari striker Real Madrid, kelahiran 2007. Jadi umurnya berarti baru 16 tahun ya. Hal tersebut dilansir AS yang menurutnya sang pemain telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan akan bergabung dengan Primaveranya Christian Sifu. Nah, sahabat Bob boleh lihat di YouTube ya, gua udah lihat video-videonya dia. Ini skillnya luar biasa dan bahkan menurut gua 2 tahun atau 3 tahun ya dia udah bisa bermain di level senior nanti. Tapi ya yang penting Inter jangan jual lah kalau pemain seperti ini. Karena gua baca juga barusan Ilif, pemain muda ini juga bagus dan sekarang lagi dipinjamkan ke Rusia dan bahkan mereka punya hak membeli gitu loh. Jadi gua nggak tahu bagaimana Inter mengelola pemain-pemain mudanya, tapi memang bagus. Tapi ya akhirnya
jarang mereka yang mendapat kesempatan untuk bermain di tim senior kecuali si Di Marco ya sahabat Bob. Semoga sahabat Bob Hugo Humanes Gomez ini juga bisa menjadi tim masa depannya Inter sahabat Bob. Dan kabar gembira lagi adalah Somers ya akan resmi menjadi pemain Inter ya. Kenapa? Inter telah memutuskan untuk membayar klausulnya 6 juta tapi dalam 2 kali cicilan. Jadi kunjungan pemain internasional Swiss ini akan diharapkan berada di hari Minggu dan Senin akan medical check up dan tes medis. Kemungkinan sama dengan Samardzic, berarti kita hanya mendapatkan double S ya. Yang S yang satu kita buang karena terlalu dingin ya sahabat Bob ya. Nah, jadi kita tunggu dan kita juga melihat kalau sahabat Bob buka IG-nya Markus Thuram, dia memposting foto bersama Somers ya waktu mereka masih bersama-sama di Borussia Mönchengladbach ya sahabat Bob. Ya, Benvenuto, Somers, juga Samardzic ya, kita tunggu mereka yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang. Kenapa? Karena Inzaghi udah mulai tenang, tinggal mencari back dan mencari striker. Nah, terus kalau kita bicara Samardzic ya tinggal hanya tes medis dan dia juga sudah sudah tidak dilibatkan dalam tim Udinese untuk pertandingan-pertandingan. Nah, ini bagus untuk menjaga supaya tetap dia fit. Terus bagaimana nasib Filip Stankovic yang bermain gemilang, ya bermain bagus selama pramusim? Ternyata Inter masih tetap mau meminjamkan dia ke luar negeri. Mungkin 1 tahun lagi untuk musim depan dia sudah siap bermain di level senior. Semoga Filip Stankovic bisa berhasil di sana. Nah, terus Inter dengan kegagalan Atlanta mendapatkan Scamacca, ya bukan kegagalan sih menurut gua, artinya ya boleh-boleh aja menyalip ya, sama kayak kita menyalip Milan, si Melon mau mendapatkan Thuram, kita dapatin Thuram. Si Melon mau dapatin Pratesi, Inter yang dapatin. Jadi ya wajar-wajar aja. Jadi tidak perlu kita kecewa. Itu biasa ya. Karena yang punya duit dan ternyata Scamacca tidak tidak sesuai dengan omongannya, dia hanya mau Inter dan menutup kemungkinan ternyata dia menerima. Ya sudahlah, kita lihat aja. Tapi kalau udah here we go berarti udah resmi. Nah, Inter tetap akan mengejar Balogun. Balogun kemarin ya dihargai sekitar 40 juta. Inter udah menawar 35 juta. Kita lihat dah. Semoga aja Arsenal mau memberi, karena mereka tidak memakai juga nih pemain gitu loh. Walaupun dia bagus di Liga Prancis, tapi dia Arsenal tetap tidak membutuhkan. Nah, sekarang bintang muda kita Christian Aslani yang menurut gua senang dengan pemain ini, jujur gitu loh. Inter mendapatkan waktu dari Empoli dipinjam, tetapi jarang dapat jam bermain karena ada Marcelo Brozovic dengan adanya Hakan. Nah, sekarang dengan adanya si Hakan, tidak ada Marcelo Brozovic, harusnya Christian Aslani mendapatkan jam yang lebih gitu loh. Nah, ternyata si Brighton ya harus maju dengan tawaran besar untuk meyakinkan Inter menjual Christian Aslani. De Zerbi adalah fansnya ya, dia senang dengan Christian Aslani dan dia merasa cocok untuk bermain di Liga Inggris. Tetapi kalau memang Brighton memang ingin menawar Aslani, mereka harus mengeluarkan uang banyak. Kenapa? Ini pemain masa depan Inter. Inter juga membelinya kurang lebih sekitar 14 juta ya. Dan pasti Inter tidak akan menjual dengan harga segitu gitu loh. Nah, dan juga Inter kayaknya Inzaghi juga sudah mempunyai rencana bahwa Christian Aslani masuk ke skema mereka di musim ini. Jadi ya walaupun ada penawaran, nah kita akan lihat lah. Tapi gue berharap Christian Aslani tetap bertahan di Inter karena ada jaminan dia untuk bisa banyak bermain. Nah, kita berbicara sedikit back ya. Kemarin kan sahabat Bob banyak sekali ya pemain-pemain yang diincar, Demiral. Terus di video gue sebelumnya pernah gue bilang Tomiyasu. Nah, ternyata Inter begitu seriusnya. Jadi Inter memang sekarang nih juga lagi intens berhubungan dengan Arsenal. Selain Balogun, Inter juga melobi untuk Tomiyasu. Kemarin Arsenal bilang bahwa dia tidak mau untuk meminjamkan Tomiyasu karena mau menjual cash. Nah, ini yang lagi diusahakan.
Jadi Inter berharap The Gunners menerima tawaran pinjaman awal untuk pemain internasional Jepang itu. Tomiyasu juga merupakan back yang serba bisa. Dia terutama bermain di back kanan, tapi juga bisa melayani di jantung lini belakang. Jadi ini bagus. Karena itu ia bisa menjadi profil yang tepat untuk menggantikan Skriniar di sisi kanan pertahanan 3 back Simone Inzaghi. Kalau gua berharap ya, karena waktu dia bermain di Bologna, gue senang ngelihat pemain, apalagi kita juga punya sejarah Nagatomo ya. Nagatomo juga pernah bermain di Inter begitu lama. Dan kita bangga dong sebagai orang Asia kalau ada pemain Asia yang bermain di Inter. Dan gue berharap Tomiyasu ini bisa masuk ke Inter. Ya, semoga aja Arsenal luluh bisa meminjamkan pemain Jepang ini ke Inter, sahabat Bob. Jadi ya, kita tunggulah gerakan-gerakan gebrakannya Inter seperti apa. Kita tunggu apakah penggantinya si Lukaku ini Beto, Balogun, dan bahkan mencuat lagi Alvaro Morata ya. Alvaro Morata memang usianya 31 tahun dan harganya kurang lebih 21 juta dan menurut manajemen terlalu mahal kalau menurut gua juga. Nah, sahabat Bob, bagaimana sahabat Bob melihat bursa transfer kali ini? Silakan komentar. Kalau menurut gua menarik ya. Kenapa? Inter walaupun tidak punya duit, tidak sebanyak klub-klub lain, tapi begitu smart dalam bursa transfer dan tidak mau jor-joran bermain menawarkan yang lebih tinggi gitu kan. Jadi ini benar-benar membuat kita tenang ya. Walaupun Inter kita sama-sama tahu bagaimana keuangannya. Tapi dalam, ya itu yang gua bilang sama sahabat Bung Bob, walaupun Inter seperti ini, kita berterima kasih loh sama Suning. Mereka punya manajemen yang bagus ya dalam kondisi sekarang, istilahnya kalau secara keuangan Inter tuh lagi turun, tetapi manajemen bisa benar-benar membuat Inter tuh semakin kuat. Bayangkan 7-8 tahun udah di sini Suning, Inter semakin kuat, sahabat Bob. Oh ya, kemarin gua bicara Inter ada di peringkat 8. Terus sahabat Bob ada yang nanya, mana nih? Nah, nih di belakang gua nih Inter ya di peringkat 8 UEFA. Ini orang Itali, tim Itali yang nomor 1 nih ya. Terus nih juga berkat Inzaghi ya. Inzaghi yang membuat Inter lolos ke Liga Champion, final Liga Champion, dan membuat peringkat Inter begitu naik drastis, melangkahi Juventus, Roma, AC Milan, dan bahkan Napoli, sahabat Bob. Jadi kita bangga dengan Inter kita, dan kita hanya menunggu siapa lagi yang akan datang, sahabat Bob. Penting tetap semangat dan kita positif dengan Inter karena kita selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.